Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan membahas soal di LKS 3 yaitu soal nomor 7 saja ya. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai. Soal nomor 7, pada gambar berikut M adalah tengah-tengah dari OP. Nah, jadi M di sini, OP di sini ya, jadi M di tengah-tengahnya. Lalu Q di tengah-tengah dari OY. Jadi Q di sini, sedangkan OY adalah ini semua. Nah, diketahui lagi OP adalah 2A tambah B, udah ditulis di sini ya. Jadi OP ini semuanya sama dengan 2A tambah B, sedangkan OQ ini semuanya dari O sampai ke Q adalah 6A kurang B. Pertanyaan A, nyatakan dalam bentuk A kecil dan B kecil ya yang paling sederhana untuk vektor PQ. Nah, lalu ditanya juga OY dan ditanya juga MY. Nah, cara kerjanya gimana? Oke, nah ini info soalnya. Nah, cara kerjanya pertama-tama PQ artinya kita mau dari kalau kita lihat gambar ya, berarti dari P mau ke Q. Itu kan sama artinya dari P ke O lalu O ke Q. Jadi saya tulis P ke O tambah O ke Q. Nah, perhatikan P ke O itu adalah kebalikan dari O ke P karena dikasih tahu OP. Berarti ini harus dikali minus. Jadi kita tulis minus 2A kurang B ya. Sekali lagi ini dikali minus karena arahnya terbalik. Kita maunya dari P ke O, bukan O ke P. Jadi kita kali minus, lalu yang OQ sudah dikasih tahu dari soal ya, kita tinggal tulis saja 6A kurang B dan sederhanakan. Dapat 4A kurang 2B, jadi PQ selesai. Nah, bagaimana dengan OY? Nah, karena Q itu tengah-tengah dari OY, maka pasti ketahuan OY adalah 2 kali dari OQ ya, karena Q di tengah. Berarti ini satu kali lagi menjadi 2 kali dari OQ. Nah, OQ sudah tahu 6A kurang B, kita masukkan saja dan kita kali masuk 2-nya. Oke, nah diperoleh 12A kurang 2B. Nah, bagaimana dengan MY? Nah, kita mau dari M ke Y. Nah, itu berarti kan sama artinya dengan dari M ke O, lalu O ke Y. Perhatikan gambar ya. MO, OY itu sama artinya dengan dari M ke Y. Ya. Nah, bagaimana dengan MO? MO karena M di tengah-tengah dari PO, maka MO pasti setengah dari PO. Jadi, kita ganti MO menjadi setengah PO tambah OY. Nah, ingat, PO itu adalah kebalikan dari OP, jadi jangan lupa ini dikali minus ya. Jadi kita tulis setengah kali minus 2A tambah B, sedangkan OY tadi kita sudah hitung di atas sini. Jadi ini kita masukkan saja ke sini. Nah, ini tinggal disederhanakan, setengah dengan min 2A menjadi min A, setengah dengan min B menjadi min setengah B, yang kanannya tetap kita sederhanakan 12A kurang A 11A, min 2B dan min setengah B adalah min 5 per 2B. Ya, jadi dapat MY hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Nah, maka pertanyaan A 1, 2, 3 udah terjawab semua ya. Nah, kita masuk ke soal B. Jika XQ adalah K kali PQ, nyatakan XQ dalam bentuk K, A, dan B. Oke? Nah, jadi XQ adalah K kali PQ. Nah, PQ tadi kita sudah hitung hasilnya ini, 4A kurang 2B. Nah, masukkan saja. Lalu K-nya kita kali masuk menjadi 4KA kurang 2KB. Nah, bagaimana dengan soal C? XY adalah N kali MY. Nah, maka kita tulis XY adalah M kali MY. Nah, M-nya kita tulis ulang. MY adalah ini semua. 11A kurang 5 per 2B. Kita masukkan. Lalu kali masuk aja M-nya. Menjadi 11MA kurang 5 per 2 MB. Maka pertanyaan C terjawab ya. Untuk pertanyaan D, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, nah gunakan ekspresi QY, XQ, dan XY untuk menghitung ini. Ya, nah ingat kembali tadi di B kita sudah dapat jawaban XQ adalah ini, dan di C kita sudah dapat jawaban XY adalah ini ya. Nah, jadi lihat kembali ini gambarnya. Pertama-tama kita tinjau QY. QY itu apa? Nah, berarti dari Q mau ke Y. Nah, dari Q mau ke Y, itu artinya dari Q ke X, lalu X ke Y. Ya, jadi kalau secara gambar, kita kan maunya begini, dari Q ke Y. Tapi kita gunakan jalan dari sini ke sini, kita ke X dulu,
baru dari X ke Y. Kan hasilnya sama aja dengan Q ke Y. Nah, QY itu sama dengan OQ ya, karena Q di tengah-tengah. Berarti OQ dengan QY sama. Jadi ini 6A kurang B lagi. Kita ganti dengan 6A kurang B. Lalu QX. QX adalah kebalikan dari XQ. Jadi ini dikali minus. Menjadi minus 4KA plus 2KB. Kita tulis di sini ya. Lalu XY adalah ini semua. Jadi kita tulis di sini. Lalu saya tulis sebagai vektor kolom, kita ambil koefisien saja, 6 di atas, min 1 di bawah. Lalu yang ini yang sama-sama ada A, kita gabung menjadi min 4KA, 11M. Kita tulis di atas. Lalu yang bawah 2K dan min 5 per 2M. Kita tulis di bawah. Oke, nah selanjutnya ini tinggal di substitusi eliminasi ya. Yang atas kita tulis ulang, yang bawah kita tulis ulang. Oke, nah saya berusaha mengeliminasikan yang K. Jadi yang bawah ini kita kalikan dengan 2. Min 1 kali 2 udah jadi min 2. 2 kali 2 jadi 4. Min 5 per 2 jadi min 5. Oke, nah lalu kita jumlahkan saja. Ini akan habis. Yang kiri menjadi 4. Yang kanan jadi 6 ya. Jadi dapat M-nya itu 2 per 3 M. Nah, ternyata saya salah catat di sini ya. Karena nanti di soal itu ternyata bukan N, melainkan M. Jadi seharusnya N. Nah, jadi nanti ini ganti nama saja menjadi N. Oke. Nah, lalu kalau kita mau mencari K, kita tulis aja ulang yang baris pertama ini. 6 adalah min 4K tambah 11, 11. Nah, lalu ini M-nya 2 per 3 ya. Sekali lagi ini bukan M, seharusnya N sesuai dengan perkataan soal. Oke, saya salah menulis namanya. Nah, lalu ini tinggal dikali 3 supaya penyebutnya habis. Ini menjadi 18. Ini menjadi minus 12K. Yang ini 3-nya habis ya. Menjadi 11 kali 2 adalah 22. Sederhanakan dapat K adalah 1 per 3. Oke, nah jadi permintaan soal K dan N sudah terjawab ya. Ini dan ini. Oke, nah selanjutnya pertanyaan nomor 2 adalah PX banding PQ. Nah, jadi sekali lagi XQ itu kan K kali PQ. K-nya sepertiga. Artinya apa? Artinya XQ adalah sepertiga dari PQ. Nah, kalau kita pindah PQ-nya ke sini, berarti XQ per PQ adalah 1 per 3. Ya. Jadi kita bisa bayangkan XQ itu 1, jadi kita anggap aja ini 1X. Jangan pakai nama X deh. Kita pakai nama C, 1C. Dan PQ itu semuanya 3C. Ini semuanya 3C. Berarti PX itu tersisa 2C. Ya, karena ini semuanya harus 3C. Jadi PX banding QX banding PX, oke, banding PQ adalah PX itu 2C, 2, nah QX itu 1, dan PQ itu semuanya adalah 3. Ya. Nah, pertanyaannya kan PX banding PQ. Berarti PX banding PQ menjadi 2 banding 3 ya. Kita tulis di sini 2 banding 3. Oke, supaya jelas saya tulis sekali lagi. Di sini P, di sini Q-nya. Oke, nah yang ini C, yang ini 2C. Maka ini semuanya pasti 3C. Jadi kalau mau PX banding PQ, berarti ambil 2C banding 3C menjadi 2 banding 3. Ya, maka pertanyaan 2 terjawab. Selesai. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ketiga? Caranya sama saja. Tadi kita sudah tahu XY adalah M kali MY. Nah, M-nya adalah 2 per 3. Jadi XY, MY dipindah ke kiri. XY per MY adalah 2 per 3. Ya, berarti sama dengan 2 banding 3. Itulah yang diminta soal. Maka untuk soal nomor 7 kita sudah jawab semuanya ya. Demikianlah pembahasan soal di video kali ini. Ingat untuk belajar selalu dan latihan selalu, maka kalian pasti bisa. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.